أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah, kita akan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Allah turunkan atas kita lewat Nabi kita, pemimpin para nabi-nabi semuanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Kita akan membaca beberapa ayat-ayat. Bukan saja Allah memberikannya kepada kita sebagai petunjuk, tetapi Allah mewariskannya kepada kita sebagai tanda suatu kebesaran. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Demikian pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya. Sungguh Al-Quran ini sejarah kebesaran dan kaum. Apa artinya kaum? Orang-orang yang dekat denganmu, yang memiliki hubungan yang sangat khusus denganmu. Karena seluruh umat manusia akhir zaman adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang beriman kepada beliau dikatakan kaum apa? Orang-orang. Padahal sekalian umat manusia di akhir zaman, umat yang terakhir dari saat beliau diutus sampai kiamat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar Al-Quran bukan saja untuk meningkatkan iman kita, tetapi juga untuk mendapatkan peluasan wawasan. Jadi kalau kita katakan umat, secara umum, secara awam, tahu awam itu apa? Orang umum, orang biasa. Tetapi kita, pembawaan kita manusia, tidak mau menjadi orang biasa. Kita ingin bahwa kita itu makin hari makin berkualitas. Siapa di antara kita yang tidak ingin berkualitas? Dalam kehidupan duniawinya itu siapa? Siapa yang ingin anaknya begitu-begitu saja? Orang umum, siapa? Tidak ada kan? Soal dunia. Tetapi soal akhirat bagaimana? Soal alam semesta bagaimana? Juga mau biasa-biasa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia ini dari waktu ke waktu. Dari situlah kita belajar lewat Al-Quranul Karim untuk memahami. Jadi jangan mudah menyalahkan ulama.
Walaupun saya bukan ulama, tetapi saya meniru para ulama. Jangan mudah menyalahkan mereka kalau Anda tidak tahu. Sebab kita ketika ingin menyalahkan seseorang, kita harus mengetahui persoalan itu secara terperinci. Oh, ini salah. Kita belajar. Untuk itulah kita dididik untuk menghormati ulama. Demikian ajaran Islam. Di mana kata-kata umat itu ya bisa kecil, bisa besar, bahkan seluruh makhluk Allah itu umat. Maka dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan kepada Nabi-Nya SAW yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, al-ummatu ini ijtama'at ala an yadurruka. Umat, jika umat itu semuanya sepakat untuk membahayakan kamu dengan suatu bahaya yang Allah tidak izinkan, tidak mungkin dia bisa menyentuh kamu. Umat di sini siapa? Bukan saja seluruh umat manusia, seluruh makhluk. Disebutkannya di mana itu? Dalam hadisun sahih. Dan dalam Al-Quran juga. Dalam Al-Quran juga Allah menyatakan inna ummatukum ummatun wahidah. Umat ini siapa? Dari Adam sampai untuk manusia ya. Adam sampai kiamat. Itu umat. Baik. Kita tidak usah panjang-panjang. Kita kembali kepada apa yang mau kita bacakan dari ayat-ayat Al-Quran surat Yunus. Surat Yunus ayat 6. Rencananya saya sampai ayat 12. Jadi 6 ayat. 6 ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun." Yang maknanya inna, sungguh di dalam pergantian malam dan siang dan segala yang Allah telah menciptakannya di langit dan di bumi. Segala yang Allah telah menciptakannya di langit dan di bumi. La ayatin adalah ayat-ayat. Apa itu ayat-ayat? Tanda-tanda, fenomena-fenomena yang sangat menonjol. Itu ayat. Sesuatu yang sangat menonjol dan sangat jelas. Liqaumin yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa dan bertakwa. Yattaqun itu fi'il mudhari'. Bagi orang yang belajar bahasa Arab tingkatan pemula, ya. Bahasa Inggrisnya itu present tense. Apa itu fi'il mudhari'? Apa itu present tense? Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu kerjakan hari ini dan akan kamu kerjakan besok, itu namanya present tense. Dalam bahasa Inggris begitu. Bahasa Arabnya fi'il mudhari'. Jadi kata-kata yattaqun ya, artinya apa? Bertakwa dan bertakwa dan bertakwa. Di takwanya itu bukan sesuatu yang sudah terjadi dan lewat, tidak. Bertakwa itu hari ini saya bertakwa, sore ini saya bertakwa, besok saya bertakwa. Demikian kita semuanya.
Itu makna bertakwa. Ya. Walaupun kalau Bapak-bapak baca dalam terjemahan Al-Quran, ya, yang disahkan oleh Departemen Agama, terjemahan itu betul. Dia cukup menyatakan bahwa bagi yang bertakwa. Tidak salah. Kenapa? Untuk orang awam. Ya. Kita kalau mengajar kita punya siswa-siswa, tidak harus berhenti begitu. Kita katakan ini fi'il mudhari' anak, itu fi'il madhi. Ya. Dan sebetulnya ulama-ulama kita itu, khususnya di pesantren tradisional, dia mengajarkannya itu dengan gramatika sekaligus. Tetapi cara mereka itu terlalu luas sekali sehingga jadi rumit. Itu saja. Ya. Yattaqun. Apa itu yattaqun? Orang yang bertakwa, yaitu yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang merugikannya, dari segala hal-hal yang membahayakannya. Itu namanya bertakwa. Jadi ini kata-kata yang sangat menarik, yang semua kita suka sebetulnya, pembawaan manusia. Bahwa kita dilindungi terus-menerus. Perhatikan kalau ada orang yang agak berduit, dia beli dia pakai satpam. Makin berbobot dia ada pengawal. Betul tidak? Kenyataan hidup begitu tidak? Kenapa? Itu bagian daripada takwa. Melindungi diri dari bahaya. Ini kalau Allah yang menawarkan dirinya bagaimana? Kita pasang itu ayat kursi di rumah kita. Semua rumah kita pasti ada ayat kursi. Kenapa? Karena Allah menyebut bahwa dia itu yang mengawal. Dia yang menjaga, dia yang memelihara. Dalam satu ayat itu Allah menyebut zatnya yang maha suci, maha mulia 17 kali. Bayangkan itu. Aku memeliharamu hambaku. Aku jaga kau dari segala sesuatu yang merugikan kamu, yang membahayakan kamu, yang mengancam kamu 17 kali. Tapi kita pasang saja. Ya, itu baik. Kenapa tidak? Iman. Ya, tapi iman itu juga meningkat. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-imanu kulluh. Yakin itu iman yang sempurna. Sedangkan yakin itu diperoleh lewat ilmu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Andaikan kamu berilmu dengan ilmu yang membuat kamu yakin. Ayat Al-Quran. Allah kaitkan yakin dengan ilmu, dengan belajar. Baik. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, di ayat yang ke-7. Seseorang yang bertakwa itu pertama kali dia merasa dipelihara, dilindungi oleh Allah. Kemudian dia akan mengetahui bahwa segala sesuatu yang dia nikmati di kehidupan duniawi ini pemberian Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak mencintai dirinya. Dari mana dirinya datang? Hah? Memang bapaknya yang membuat dia. Ibunya yang menciptakan dia. Dia juga menyaksikan anak-anak yang dilahirkan kemarin melahirkan anak hari ini. Kita tahu dia kecil. Kemampuan apa dia bisa menciptakan manusia? Kita mencintai kehidupan, kita mencintai nikmat, dan kita ingin nikmat itu terus meningkat. Kita tidak pernah puas. Ambisi manusia mencintai kesenangan itu tidak pernah berhenti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ila rabbikal muntaha. Puncak kepuasan kamu hanya kepada pencipta kamu, penganugerah kamu, ila rabbika. Rabbika itu yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan dunia dan akhirat.
Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, dan itu masalah sederhana sekali itu. Ya, itu sudah iman fitri itu, bukan iman lewat pembelajaran, bukan iman kasbi. Jadi setiap manusia itu berilmu, ilmunya itu fitri, sudah diberikan oleh Allah bersama penciptaannya. Manusia mencintai kehidupan, manusia ingin kehidupannya terjaga. Itu iman fitri. Anak kecil pun demikian. Kita perhatikan tuh anak-anak yang umurnya 1 tahun, dia naik di atas ranjang, terus dia merangkak ke depan, dia bisa terjungkir ke bawah kan, dia putar haluan. Dari mana dia belajar itu? Dia punya perasaan, saya harus putar, dia turunkan kakinya pelan-pelan, tidak sampai naik lagi dia. Itu iman fitri itu. Itu ilmu fitri. Iman juga fitri. Maka kita kalau hari raya Idul Fitri katanya, itu arti Id kembali kepada fitrah, Id kita makan. Ya, karena fitri itu artinya juga makan. Oke. Nah, jadi manusia itu pembawaannya mencintai semua sumber kebaikan. Manusia itu pembawaannya berbudi, itu fitri. Walaupun kita belajar ilmu pekerti, hanya mengingatkan sebetulnya ilmu akhlak itu hanya mengingatkan pembawaan kita bagaimana, bukan sesuatu yang baru. Kita dididik untuk berbudi kepada kedua orang tua. Itu sudah merupakan pembawaan manusia. Dia berbudi, dia mencintai, dia menghormati, dia merindukan siapa-siapa yang berjasa kepadanya. Orang-orang yang pertama kali dia saksikan, mencintai dia, menolong dia, memelihara dia kan kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan demikian. Di bangku sekolah zaman dulu itu kita dididik begitu di bangku sekolah. Mudah-mudahan sekarang masih begitu. Namanya itu pelajaran budi pekerti. Jadi manusia itu pembawaannya cinta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Adapun orang-orang yang tidak pernah merindukan yang maha kami itu. Allah berbicara tentang zatnya yang maha suci, maha mulia. Tetapi pembawaan manusia sebetulnya apa? Merindukan Allah. Sebab seseorang itu akan merasa makin dekat saya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan jarak. Tidak ada jarak. Jarak itu hanya berlaku pada dunia makhluk. Jibril alaihissalam ketika dia berangkat, dia naik ke tempat yang harus dia tuju, itu ada jaraknya. Walaupun dengan kecepatan luar biasa para malaikat itu, apalagi Jibril alaihissalam dengan kecepatan yang luar biasa, tetap ada jarak. Ada jarak. Kita pun juga demikian kan. Kita dari rumah kita ke masjid tadi ada jarak. Kita mengharap insya Allah keadaan membantu kita sampai ke masjid ya dengan mudah. Kan begitu. Setiap daripada kita kadang-kadang dia naik sepeda untuk memperdekat itu jarak. Itu makhluk itu. Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Baca surat Al-Ikhlas. Tiap hari kita baca, mari kita baca, kita hayati. Wallahi itu memiliki kekuatan dan kebesaran dan keberkahan yang luar biasa. Karena apa? Ayat yang hanya beberapa surat yang hanya beberapa ayat itu berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas pasti kita merindukannya. Kita mendapatkan segala kemudahan di dunia. Walaupun dunia ini adalah arena ujian,
Di dalam ujian pun dia mendampingi kita. Tetap bersama kita. Dia yang menguji, dia mendampingi kita, dan dia membocorkan jawabannya. Sudah membocorkan lah ya, sampai dia kadang-kadang dia mendikte begini jawabannya. Ya Allah, ada penguji semacam Allah? Ada. Kalau dia yang menguji, kita masuk ujian itu, kita terima, kita siap diuji, pasti lulus. Pasti lulus. Ketika saya memberi kuliah tentang agama Islam di di fakultas-fakultas, bukan fakultas yang berkaitan dengan pendalaman Islam umum. Di situ saya memberi pelajaran kepada bagian teknik, ya, bagian keuangan, jurusan ekonomi, jurusan ini, jurusan itu. Saya mengatakan apa kepada mereka? Yang hadir pengajian saya lulus. Yang hadir, yang mendengar apa yang saya sampaikan lulus. Lulus dengan baik. Saya akan uji memberikan pertanyaan, tapi lulus. Kenapa? Saya meniru Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita dalam hidup ini. Kita terima untuk diuji. Kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Lulus. Terus kenapa kita bikin sulit hamba-hamba Allah? Tetapi ini pengetahuan tentang apa? Tentang Allah. Apa yang kita berikan ketika kita memberikan pendidikan tentang agama Islam di tingkatan SD sampai tingkatan doktor. Kalau memang siswa kita itu dokter sekalipun, kita berikan sama saja, tidak ada perbedaannya. Toh rujukannya sama, kitabnya sama, Al-Quranul Karim. Jadi pasti orang itu ketika mendengar bicara tentang Allah, manusia itu pasti merindukannya. Pasti besok hadir dia untuk mengikutinya. Begitu orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu dia paling suka kalau kita bicara tentang siapa yang dia cintai. Coba ngobrol sama ibu tentang anaknya. Kita bersahabat dengan anaknya. Kita kata anak kamu begini-begini. Itu ibu itu senang sama kita. Kenapa? Karena kita berbicara tentang sesuatu yang dia cintai. Ada makhluk yang tidak mencintai penciptanya, yang memberikan kepadanya kehidupan. Kalau sampai begitu, na'udzubillah, sudah keluar dari fitrah. Itu dikatakan fasik. Belum tentu dia kafir, tetapi terputus hubungan dengan Allah. Tetapi kalau meningkat, maka al-fasiqun yang tulen kafir. Jadi ada jarak tuh, ada jangka waktu. Bukan terus itu dia itu keluar. Maka itu para nabi-nabi, Musa alaihi salam, Allah berkata bahwa umat kamu itu fasik. Tetapi masih tetap Musa berdakwah, mencintai mereka, membimbing mereka. Itu kita temukan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan pengalaman Sayyidina Musa alaihi salam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana, itu sudah fasik. Dia tidak pernah merindukan perjumpaan dengan aku. Waradu bil hayati dunya, dia puas dengan kehidupan duniawi. Menunjukkan apa? Wawasannya itu sederhana sekali. Dunia. Padahal dia di dunia luar biasa rakusnya. Kalau bisa semua dunia ini kepunyaan dia. Maka ketika dia mendapatkan kekayaan dunia, dia tidak pernah berhenti. Dia terus banting tulang.
dengan segala macam cara kalau bisa semuanya menjadi milik dia. Oleh karena itu ketika dia memanfaatkan dunia, dia memanfaatkannya secara tidak rasional. Maka mereka tega membakar hutan. Dia tidak pikirkan kalau membakar hutan itu akan menyebabkan kerusakan apa dan siapa yang dirugikan. Semua manusia peduli amat. Orang yang tidak pernah merindukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak yakin bahwa ada kehidupan sesudah dunia, itu pasti jahat. Kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim, dan tidak sedikit yang begitu adalah kaum munafikin. Ketika ayatnya berbicara disebut itu munafikun. Secara zahir dia mengatakan dia muslim. Tetapi ketika dia berbuat dengan perbuatan yang dia tidak peduli apa yang dialami oleh umat manusia, itu fasik, itu munafik. Yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika melihat seorang na'udzubillah muslim yang seperti begitu, kita perlu ingatkan dia. Dengan tidak perlu kita mengatakan kamu munafik. Tetapi dalam jarak dekat kita katakan kepadanya bahwa Anda berakhlak dan akhlak orang munafik. Insya Allah Anda bukan munafik. Tapi kalau Anda terus begini jadinya, yang menyatakan ini Allah. Mengomongin dia di belakang jangan. Itu bukan sifat mukmin. Kita dibimbing oleh Allah untuk mencintai sesama muslimin, bahkan sesama manusia. Karena wahyu Allah Subhanahu wa taala bukan untuk muslimin saja. Diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau bacakan kepada seluruh umat manusia. Bapak-bapak ya, ada dalam Al-Qur'an ayat loh. Barang siapa yang membaca ayat Al-Quran sampai seseorang itu tertarik kepada Al-Quran, yang membacanya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak membacakan ayat-ayat ini kepada seseorang yang bukan muslim, bacakan, Bapak terjemahkan sama dia. Bapak tahu Bapak itu siapa? Bapak itu pengeras suaranya Nabi Muhammad. Bapak yang ngomong, tapi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu derajat Bapak sampai setingkat itu? Bukan main-main. Itu kebesaran. Ya. Itu di ayat apa Bapak-bapak ya? Itu di ayat 19 surat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Surat Al-An'am. Insyaallah coba Bapak cek. Ya. Nanti kalau tidak ketemu hubungi saya merujuk kepada Al-Quran. Ya. 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 An'am, betul. Ayat 19 surat Al-An'am. Ya. Tak usah kita bacakan sekarang. Kalau mau dibacakan, saya suruh Ali baca. Tak perlu. Waktu kita beberapa ayat dari surat apa tadi? Surat Yunus. Jadi Allah menyatakan yang tidak mengharapkan kapan saya jumpa sama Allah. Kapan saya jumpa sama Allah. Bapak tidak tahu, kita setiap hari mengucapkan itu. Kapan jumpa sama Allah. Bapak nggak sadar ya? Ketika ada orang yang meninggal dunia, Bapak katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu rajiun artinya apa? Hidup kami ini hanya pulang. Hanya pulang kepada Allah. Kami ini miliknya. Siapa di antara kita yang tidak sayang sama miliknya? Ayo. Siapa di antara kita ini yang merusak
apa-apa yang dimiliki di rumahnya dia banting, itu dia rusak. Apalagi kalau yang dia buat. Pelukis mana yang merobek-robek lukisannya di muka umum? Ada. Ada pelukis yang melukis lukisan kemudian dia robek-robek di muka umum? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, melukis kita, membentuk kita begitu macam. Kita ini mahal. Setiap manusia itu mahal. Maka ketika orang itu mendapat musibah, jadi sebetulnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan berkaitan sama kematian. Tidak, kita memahaminya pertama kali awam. Itu diajarkan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW itu di zaman beliau sudah dipasang lampu. Ya, lampu kayak lampu templek begitu, semacam lampu kita. Kalau bapak-bapak yang berumur dulu mungkin masih pakai itu lampu, pakai semprong apa segala macam itu. Kalau habis minyaknya bagaimana? Kan padam. Terjadi itu. Ya, ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala di rumah beliau. Lampunya itu padam. Nabi kita kehabisan minyak. Kenapa begitu? Apa yang dia mau bisa terjadi semuanya. Allah katakan segala sesuatu yang belum ada, belum tercatat siapa pemiliknya itu milik Allah dan engkau. Milik Nabi Muhammad. Ada orang yang lebih kaya daripada beliau? Enggak ada. Pernyataan Allah. Tapi kalau beliau hidup kaya raya, kayak raja-raja, bagaimana kita nanti? Kita bakal sedih. Nabi kita, Masya Allah, semuanya ada. Ini, itu ada. Kita kan tidak ada. Itu untuk menghibur orang-orang yang mengatakan saya kekurangan. Kekurangan bukan menunjukkan kekurangan martabat. Bukan. Bukan. Itu pendidikan ilahi. Nah, ketika padam itu lampu ya di rumah Rasul SAW ya, atau di kamar beliau, itu beliau mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang artinya apa? Kita ini milik Allah. Kalau kita sudah kembali kepadanya, tidak ada itu lampu padam itu tidak ada. Tidak ada. Itulah dunia. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini lampu padam. Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Siti Aisyah kayak kita juga. Kayak kita semua ini kalau tidak tahu ya sama aja. Rasulullah mengatakan ya. Itu bukan hanya berkaitan dengan kematian. Siapa bilang? Setiap kita terkena sesuatu yang tidak enak, ya, kita berusaha, ada hambatan, ada begini, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau aku sudah kembali kepada Allah, nggak ada begini-beginian ini. Jadi kita ini kata-kata rojiun artinya apa, Pak? Kembali. Iya, terjemahan biasa. Rojiun artinya apa? Kembali dan pasti kembali. Dan itu adalah dambaan kita, harapan kita. Kita ujung-ujungnya kembali. Alhamdulillah kita nggak hidup lama-lama di dunia ini. Kalau dikasih hidup lebih daripada 100, terlalu berat. Ya, terlalu berat kalau hidup lebih dari 100 tahun. Orang bisa keliru melihat kita. Ini makhluk apa ini? Bisa begitu kan? Nah, oleh karena itu, ketika Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan, Allah katakan apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kamu masih mendustai? Ada nikmat-nikmat yang sangat mencolok dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berapa bentuk sumpah di situ? Beberapa penegasan kata di situ. Yang tahu penegasan ini siapa? Yang belajar bahasa Arab 1-2 tahun sudah cukup, tidak sampai malah. Nah,
Tapi kita tidak belajar ini, itu semua. Mau jadi hebat ini semua. Al-Quran nanti saja. Nanti kalau sudah tua saya baru belajar Al-Quran. Masih lumayan itu. Itu kalau umur sampai tua. Ini kenyataan Bapak-bapak ya. Kenyataan. Ya. Jadi innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, dan mereka puas. Ya. Memang ada yang puas? Ya, bangga begitu. Tidak ada manusia yang puas itu, nggak ada. Tapi Allah menyatakan apa? Cukup bagi saya. Dia ngomong sama orang-orang yang beriman, cukup, saya cukup. Yang penting ini sukses begitu. Waradhu bil hayatid dunya, dan dia puas ya dengan ridha. Kata-kata ridha itu salah satu maknanya puas. Dan puas dengan kehidupan yang rendah. Kata-kata dunia artinya rendah. Kata-kata dunia artinya dekat. Kata-kata dunia artinya sementara. Dunia itu Bapak tahu. Dari segi bahasa gitu. Bahasa Arab ya. Watma'annu biha, dan mereka merasa damai dan tentram dengan pendapatannya di dunia, penghasilannya di dunia. Walladzinahum, mereka itulah ya, mereka itu dan itulah. Dari mana itu? Walladzina, mereka. Hum, mereka lagi. Apa? Mereka itu apa kata Allah? An ayatina ghafilun. Tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tentang tanda-tanda kasih sayang Allah terputus, terlena. Tidak ada hubungannya. Kita perlu menghubungkan itu. Kita ingatkan sesama manusia. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman di umat yang terakhir. Karena kepada kita Allah wariskan Al-Quran, bukan sebagai buku petunjuk saja, bukan, tetapi sebagai pewaris. Apa pewaris? Yang memilikinya dan memberikannya kepada orang lain. Kalau Bapak mewarisi kekayaan yang luar biasa, wajib zakat enggak? Bukan zakat saja, wajib memberikan bantuan-bantuan yang lain. Bapak mewarisi, kita ini mewarisi Al-Quran. Kalau orang yang membaca Quran dan mengerti Quran tidak menyampaikannya, ini khianat kepada Allah. Jadi saya ngomong begini sama Bapak ini, kenapa? Kalau saya tidak sampaikan begini, saya berdosa. Ghafilun. Tahu ghafilun tuh? Ghafilun itu sini Allah mengatakan apa? Mereka nggak tahu hamba saya itu. Jadi ada semacam isyarat, siapa sih yang bertanggung jawab? Kok ada umat saya yang nggak nyambung? Siapa yang lebih berilmu dari hamba-hamba saya? Kok nggak ngingatin saudara ini siapa? Hah? Jadi bapak-bapak kita di hari kemudian, boleh jadi kita ini berantem dengan siapa? Dengan saudara-saudara kita yang tidak muslimin. Karena dia buat begini, dia buat begitu. Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu berbuat begitu kepada hamba-hamba saya yang beriman? Kalau dia jawab begini, karena saya tidak tahu ya Allah. Saya tidak pernah membaca firman-Mu. Katanya ada firman-Mu ya Allah. Tapi dia tidak menyampaikannya kepada saya. Hah? Dia memonopoli itu. Boleh nggak memonopoli? Di dalam sistem kehidupan duniawi kita memonopoli kekayaan, memonopoli suatu kesempatan orang lain tidak kita berikan. Boleh nggak? Di dunia saja, boleh nggak? Kalau masalah itu dibawa sampai ke akhirat, jadi bapak-bapak umpamanya tidak sempat menyampaikan ini, jangan biarkan anak bapak-bapak begitu. Nanti anak kita nuntut kita dari kemudian. Ini apa adanya ya, dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya.
Saya ingin menegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau hadis dikatakan apa? Ini hadis sahih atau tidak? Baik Bapak-Bapak ya. Allah menyatakan ghafilun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan balaknya di dunia ini ya kepada satu umat yang ghafilun, terputus dengan hidayah. Zaman dulu itu hidayah bisa terputus Bapak-Bapak. Nabinya meninggal dunia, nabinya itu mewariskannya kepada orang-orang tertentu. Ulama-ulama. Dalam Al-Quran nih Bapak-Bapak ya, dalam Al-Quran. Kemudian mereka dibayar oleh orang-orang kaya. Dibayar oleh para pejabat. Mereka jual ayat-ayat Al-Quran, mereka tutupin, mereka campur aduk, gak keruan. Hilang wahyu Allah. Allah tidak turunkan bala. Tidak. Kenapa? Hambaku terputus dengan hidayatku. Ku berikan amanat kepada Nabi, Nabi menunaikannya. Pasti Nabi itu menunaikannya dengan baik. Kemudian ada orang-orang yang mewarisi Nabi itu pertama kalinya menunaikan dengan baik. Kemudian berjalan dengan waktu, sudah masuk bayaran sana, ini perhiasan-perhiasan duniawi, membuat sebagian, katakanlah ulamanya pada saat itu khianat. Ya, hilanglah wahyu Allah. Tapi Al-Quran tidak bisa hilang. Al-Quran itu mukjizat yang terbesar loh Bapak-Bapak. Jadi sebetulnya orang-orang Mesir pada saat itu terkagum-kagum itu bukan kepada Taurat, kepada tongkatnya Musa. Bahkan Taurat belum diturunkan. Taurat itu belum diturunkan. Diturunkan di mana Taurat itu? Di Sinai. Setelah orang-orang Mesir itu, sesudah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya itu hijrah, berangkat, baru turun Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada Musa itu inti agama lewat wahyu kepada beliau, bukan dalam bentuk Taurat. Beliau sudah diajarkan bagaimana sholat, bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana ngomong sama Fir'aun. Itu sudah lebih dulu Allah berikan kepadanya. Itu membuat mereka bergetar itu apa? Ketika dia menunjukkan kepada mereka tongkatnya itu. Dan dia tidak pernah menggunakan tongkat itu kecuali lewat perintah Allah. Lepaskan, ambil, dah. Untung tidak diberikan sama kita, coba. Coba diberikan tongkat sama kita sekarang. Tongkat mukjizat Musa itu. Kalau tidak kita obrak-abrik sama manusia ini, ya kan? Betapa kita sakit hati, dizolimi, ya, ditipu dan segala macam. Tidak diberikannya kepada kita. Musa tidak pernah percaya kepada tongkatnya. Dia tahu tongkat ini mukjizat, iya, iman. Tetapi tidak pernah, wah, beres. Tidak ada bilang beres. Oke, mau macam apa? Tenang, damai. Hanya damai dengan Allah. Hanya damai dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Ya. Ulaika ma'wahumun nar. Ini ayat yang ketiga. Mereka itulah ya tempat perlindungannya neraka. Subhanallah. Memang neraka itu tempat berlindung. Allah mengatakan dia untuk orang-orang kafir. Sampai neraka itu tempat perlindungan. Jadi kalau tidak ada neraka itu, hamba-hamba itu mau dikemanain? Saya yang ciptakan mereka. Masa tidak ada tempat tinggalnya? Jadi kata-kata ma'wa itu tempat berlindung, tempat beristirahat. Tapi begitu tempat beristirahatannya. Maka kata-kata itu bisa digunakan kepada orang yang beriman. Ma'wa ini kata ini digunakan dalam Al-Quranul Karim 3 ayat untuk orang yang masuk surga. Ma'wa juga. Jannatul Ma'wa. Dan nama surga namanya Ma'wa. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ulaika ma'wahumun nar. Allah menyebutkan ini ma'wa untuk orang kafir itu belasan kali.
Tetapi untuk mukminin itu 3 kali saja. Supaya orang kafir itu tahu bahwa Allah tidak menyia-nyiakan dia. Padahal dia tidak beriman sama Allah, dia tidak peduli sama Allah, dia sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia mendemonstrasikan penolakannya itu di dunia. Oleh karena itu penghuni neraka tidak pernah minta masuk surga. Yang dia minta apa? Kembali ke dunia. Dunia tidak ada lagi. Dunia fana. Namanya juga sementara. Tidak ada dunia. Tempat mereka di sana. Baru mereka menyesal. Kenapa di dunia kami tidak memanfaatkan fitrah kami. Kami diingatkan, tapi kami tidak terpanggil. Bukan tidak mengerti, tetapi memang ya terlalu terpesona dengan dunia. Tidak ada waktu untuk ngaji dan merasa bahwa apa yang disampaikan kepadanya hanya merugikannya. Maka di sanalah mereka menyesal. Ya Allah, kalau boleh kembalikan kami ke dunia, kami akan berubah. Dan tidak akan terjadi perubahan, kata Allah. Subhanallah. Kenapa tidak akan? Jadi ketika manusia hidup di dunia itu, jatah kesempatannya cukup. Yang menyatakan siapa? Allah. Jatah waktu untuknya cukup. Kalau tidak dia manfaatkan hidup di dunia ini, mau 50 tahun ke 70 tahun, 25 tahun ke, saya sudah balik ya itu ya. Itu cukup. Jadi sama dengan kehidupan abadi. Kalau hidup di dunia ini dia tidak berhidayat, ya, diberikan usia sepanjang apapun, tetap begitu dia. Dalam Al-Quran, singkatnya begitu Bapak-bapak. Ya, itu dalam Al-Quran Allah sebutkan ya. Allah menyatakan ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka di neraka. Tempat mereka berlindung itu di neraka. Bima kanu yaksibun. Ya, dengan apa-apa yang mereka kerjakan di dunia yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Subhanallah. Tidak ada manusia di dunia ini bekerja sibuk kecuali tujuannya keuntungan. Maka Allah katakan apa? Yaksibun itu terjemahannya apa? Dalam terjemahan umum dan sahih. Terjemahan Departemen Agama itu bima kanu yaksibun, dan apa-apa yang sudah mereka lakukan di kehidupan dulu. Kanu artinya dulu. Dulu di mana? Di dunia. Yaksibun dikatakan ya'malun. Yaksibun bahasa Arabnya apa? Mendapat keuntungan. Maka orang Arab suka tanya sama Anda, kam maksab? Berapa saya bisa untung di sini? Kam al-maksab, al-kasb. Jadi dua maknanya. Tidak ada orang yang bekerja di dunia tujuannya hanya untuk keuntungan. Tetapi golongan yang lain, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sungguh orang-orang yang telah beriman, amanu, ya, telah beriman, wa amilus solihat, dan telah berbuat amal-amal yang soleh, yahdihim rabbuhum, Tuhan mereka, pencipta mereka, penganugerah mereka, rabbuhum, yahdihim, ya, membimbing mereka, memberikan petunjuk kepada mereka dengan apa? Biimanihim, membimbing dia untuk menuju surga. Jadi Allah membimbing kita lewat iman. Betul, iman dan amal soleh itu tidak pernah putus. Jadi seakan-akan ya, iman sama amal soleh beda. Maka bedanya dari mana? Kan dan. Innal ladzina amanu
sungguh orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal soleh. Dan beramal soleh. Jadi kalau bapak-bapak mengatakan ya setelah hadir Ustadz Humaidur Rahman dan Ustadz Muhammad Ghazali, kata-kata wa itu artinya dua orang. Jadi iman sama amal soleh itu dua persoalan. Ya. Namun ini di sini Allah menyebut bi imanihim. Kata-kata iman dikaitkan dengan bi imanihim. Dengan iman. Iman itu sebab. Sehingga amal soleh itu hasil daripada iman. Iman lebih dulu. Apa itu iman? Iman itu kekaguman kepada Allah. Syukur kepada Allah. Kebaikan Allah, anugerah Allah. Allah menciptakan kita. Allah itu Allah. Semua Allah. Itu iman namanya. Maka kata-kata penyebutan al-imanu billah itu mencakupi iman kepada Rasulullah. Iman kepada wahyu yang Allah turunkan. Iman kepada para malaikat. Maka rukun iman itu 6 itu kenapa? Tapi intinya iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Jadi biimanihim. Jadi dengan iman mereka yang membuahkan amal soleh, Allah membimbing hambanya. Subhanallah, bukan malaikat yang membimbing kita nanti. Bukan, di dunia juga begitu. Allah itu dekat sama kita tuh luar biasa. Nanti kita kalau diriwayatkan dalam hadis yang sahih, kita keluar dari kuburan kita, muncul sesuatu yang indah. Dia dalam bentuk manusia. Kenapa manusia? Manusia kan makhluk yang kita kenal. Tapi kita tidak tahu manusia ini siapa. Berbentuk manusia yang pertama kali muncul manusia, kemudian dia semuanya cahaya. Kita berkata kepadanya, siapa Anda? Aku iman kamu. Bersamaku amal soleh kamu. Aku iman kamu. Mari. Terus kita naik di atasnya. Jadi kita ini berkendaraan kita. Ketika bangun dari kuburan kita itu kita berkendaraan. Jadi memang dikatakan bahwa orang itu keluar dari kuburan dalam keadaan telanjang. Kemudian dia berjalan dengan amal dia. Artinya itu bisa kepala di bawah, bisa dengan cara-cara yang naudzubillah, gambarannya serem banget itu. Tetapi kalau orang yang beriman itu, yang menyambut dia itu iman dan amal soleh, itu pun tetap Allah yang membimbing. Ini yahdihim rabbuhum, membimbing mereka penciptanya, penganugerah mereka menuju kepada apa? Surga. Tidak disebut kata-kata surga di sini, tidak ada. Kenapa? Mau kemana lagi? Di tempat yang istimewa, di tempat yang damai, di tempat yang tentram, digambarkan saja sifatnya tajri min tahtihal anhar. Digambarkan dengan gambaran yang mudah kita faham secara duniawi. Mengalir di bawahnya itu apa? Sungai-sungai. Ya, karena kita memang kalau sudah agak berduit kita bangun apa? Bangun villa di puncak, bukan begitu? Ya, ada suara airnya. Itu sifat manusia di mana-mana. Maka itu orang-orang Arab itu, orang Mesir ketika datang ke sini, dia bilang ini surga. Kenapa? Tadri min tahtihal anhar, bunga-bunganya, pohon-pohonnya. Ini gambaran surga itu Indonesia. Dia bilang hanya satu saja yang belum kita lihat, betul apa? Bidadari-bidadarinya mana ya? Itu dalam bercanda mereka mengatakan. Di surga kan ada bidadari. Ini Indonesia surga juga, tapi bidadarinya belum muncul. Ya. Ini di dalam
omongan orang-orang yang tidak menyaksikan keindahan negeri kita ini. Allah memberikan contoh yang sederhana, yang semua manusia, bukan saja di orang Arab di padang pasir, bukan. Di mana-mana, di tempat-tempat orang membangun gedung-gedung di tepi sungai itu harganya mahal, luar biasa. Mahal. Di mana-mana Bapak. Di negeri kita aja sungainya bikin banjir melulu. Tidak. Di negeri orang kan sungai itu dipelihara dia. Kenapa? Tempat yang indah ada air mengalir. Itu sifat manusia. Ya. Tajri min tahtihal anharu fi jannatin na'im. Mereka berada di surga-surga penuh dengan kenikmatan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat, salam dan barakatmu atas penghulu kami, Nabi kami, hambamu yang paling agung dan paling besar dan paling luhur cintanya kepada kami. Ya Allah, salawat, salam dan barakatmu tetap engkau turunkan atas beliau dan keluarga beliau yang engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah ridhamu yang seagung-agungnya, rahmatmu yang seluas-luasnya, derajat darimu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami. Kemudian siapa saja dari kalangan hamba-hambamu yang terpuji, al-muhsinin ya Allah, al-abrar, al-awliya, al-muttaqin. Ya Allah yang mendidik umat ini, yang membimbing umat ini dengan bimbingan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam sampai ke generasi kami. Ya Allah, siapa saja yang berjasa kepada kami, yang kami tidak mampu membalas kebaikan mereka, kami telah mengucapkannya di dunia sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami. Siapa-siapa yang mendatangkan kebaikan bagi kalian, balas kebaikan itu dengan tingkat yang sama. Ternyata kami tidak mampu membalasnya, dan Engkau lewat Nabi-Mu berpesan, barang siapa yang menyaksikan dia tidak bisa membalas kebaikan saudaranya dengan pembalasan yang lebih baik atau paling tidak setingkat, katakanlah jazakallahu khairan. Hanya Allah yang membalas kebaikanmu. Ucapkanlah dengan tulus, dengan tulus setulus-tulusnya, sehingga engkau merasa bahwa engkau telah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih besar. Ya Allah, kami mendengar pesan-Mu, kami mendengar ucapan Nabi-Mu. Ya Allah, kami lakukan itu, maka kami tetap bermohon kepadamu. Ya Allah, siapa-siapa yang berjasa kepada kami, ya Allah, para wali-wali-Mu, ya Allah, guru-guru kami, para wali songo di negeri kami dan di mana saja, ya Allah, berikan kepada mereka balasan yang besar sesuai dengan kebesaran-Mu, sesuai dengan janji-Mu, ya Allah, dan kumpulkanlah kami dengan mereka di dunia dan akhirat. Para nabi-nabi teristimewa dengan nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gembirakan hati beliau dengan kami, ya Allah.
Janganlah jadikan kami orang-orang yang membuat beliau sedih kerana kezaliman yang kami lakukan terhadap diri kami, apalagi terhadap sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.